Selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, alhamdulillah akhirnya kesempatan saya libur kerja di Kejauhan Utama ini membawa saya untuk ke tempat ini ya, Dreams Cafe yang ada di Senayan Park. Kalian nih kalau mau lihat mobil ini bisa langsung datang aja ke Dreams Cafe yang ada di Senayan Park ini. Dan ini batasnya sampai hari Minggu besok ya, hari Minggu besok terakhir nih mobilnya nih. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Oke? Dan kali ini saya ingin review mobil. Nah, ini yang saya bilang. Saya kan sudah tayang ya itu yang Civic Gen 5 ya, atau Civic Genio ya. Itu saya sudah tayang. Dan kali ini saya ingin mereview istilahnya nih buyutnya Honda Civic. Ya, Civic Gen 11. Jadi ini adalah Civic yang kalau menurut saya lebih modern. Dan harganya memang ini sudah mencapai hampir setengah miliar. Jadi udah hampir 600 juta harganya. Apa sih keunikan dari mobil yang harganya sudah mencapai hampir 600 juta ini? Oke, kita mulai dari bagian depannya, si Honda Civic RS. Yang bisa dibilang ini adalah Civic Gen 11. Civic terbarunya yang baru diluncurkan pas hari Sumpah Pemuda kemarin ya, tanggal 28 Oktober. Untuk bagian depannya memang saya jadi masih ingat depannya itu tidak buang dari si yang mobil mewah itu. Siapa? Honda Accord. Ya, Honda Accord yang sebelumnya ini. Benar-benar persis banget depannya. Lampu depannya memang dia sudah menggunakan full LED. Untuk grillnya, grillnya ini dia sudah menggunakan yang listnya tuh, tapi bukan yang piano black, tapi bagus, kelihatan mewahnya. Dan di bawahnya juga ada sunskirt warna hitam ini, jadi sangat keren sekali. Depannya memang kelihatan kayak mobil, bukan mobil sport sih kalau menurut saya ya. Ini menurut pendapat saya ya, ini benar-benar kayak mobil mewah, mobil benar-benar kayak saudara ya si Honda Accord itu ya. Jadi benar-benar kayak mobil yang harus disupirin. Tapi ini mobilnya emang Civic itu adalah mobil yang bisa buat nyetir sendiri. Tuh lampunya LED ya. Nah, ini tampilan sampingnya dari si Honda Civic yang Gen 11. Ya, memang untuk Civic yang Gen 11 ini memang hanya diluncurkan untuk tipe yang sedan aja dulu ya. Jadi yang tipe hatchback nggak tahu akan kapan diluncurkan. Karena Indonesia ini masih berharap sedan itu bisa naik lagi ya pamornya ya, seperti di tahun 90-an. Itu saya juga berharap seperti itu. Dan untuk dari sampingnya memang tidak buang jauh dari yang sebelumnya ya, yang Gen 10. Tapi saya aja yang Gen 10 yang sedan belum pernah review. Tapi saya benar-benar masih persis banget. Jadi sebenarnya nggak buang jauh sama sekali ya kalau menurut saya. Kalau dari bagian sampingnya, memang handle-nya di sini kelihatan warna hitam. Hitam tuh biasanya kan kurang bagus ya untuk sebuah handle. Tapi ini bagus banget warna hitamnya nih. Piano black gitu, jadi kayak krum-krum tapi warna hitam, jadi nggak bosen gitu ngeliatnya, jadi nggak bikin silau mata gitu kalau menurut saya. Dan di sini ada lampunya, jadi enak tuh kalau ngeliat ini. Kita ada lampunya di sini, kita buka nih, ini ngunci. Ya, ngunci lagi anjir. Jadi terpaksa harus dibuka remote dulu. Nah, tuh spionnya sudah auto folding, keren. Nah, seperti ini ya. Jadi enak banget itu dipegangnya juga bagus. Dan untuk di sini ada pilar C-nya yang cukup lumayan besar ya. Ciri khas mobil sedan Civic dari Gen 10 ini masih ke bawah di Gen 11 ini. Dia ada set body moldingnya, jadi bentuknya itu cukup menarik ya. Tadi kalau kalian lihat dari samping itu emang benar-benar mobil ini sangat ya begitu. Ya, tampilan belakangnya dari si Honda Civic RS yang Gen 11. Ya, akhirnya kalau dari belakangnya memang terlihat beda daripada yang Gen 10. Dia lebih bagus ya. Kalau menurut saya ini lebih bagus. Tahu kalau menurut kalian gimana? Boleh berkomentar aja di bawah. Dan memang kalau di ini benar-benar minim krum-kruman sama sekali. Krum-krumannya itu hanya ada di logo Honda dan tulisan Civic-nya di sini nih. Kelihatan nggak tuh? Dengan logo timbulnya. Dan dia bagusnya sudah dapatkan sensor parkirnya 4 titik, dan di sininya dia juga sudah ada kamera parkirnya.
dia ada logo RS karena Civic tetap menggunakan tipe yang tertinggi yaitu RS. Dan di sininya dia juga ada kayak spoiler yang warna hitam. Jadi perpaduan antara merah dan hitam ini bagus ya. Jadi biar lebih racing gitu ya. Walaupun mobilnya nih seluruhan bodinya tuh warna merah. Dan di sininya dia ada defogger di kaca belakangnya. Nah, remote stop lampnya di sini, di dalam sini. Dan ada antena model shark fin. Nah, apakah bagasinya ini? Kalau ini dia ada buat buka bagasi dari sini ya. Coba kalau kita kunci dulu mobilnya. Apakah bisa kita buka dengan sensor? Gagal saudara-saudara, saya gagal kalau untuk buat sensornya. Jadi coba kita buka dari remote aja. Nah, seperti ini. Kayaknya sih sayangnya belum elektrik ya untuk bagasinya. Dia masih yang model biasa. Tapi bisa dibuka dari remote. Jadi nggak bikin ribet kalau lagi ini kita nggak perlu nekan tuas. Nah, untuk bagasinya memang cukup lega ya si Honda Civic RS yang Gen 11 ini. Bisa muat 2 koper atau 3 koper sekaligus. Dan kalian kalau mau ingin bagasi yang lebih luas lagi, ini kalian bisa narik bangku ini buat ngelipat gitu ya. Dari sini. Itu buat ngelipat bangkunya ya. Nah, seperti ini. Ini buat ngelipat ke area bangkunya, tapi itu harusnya kelipat itu. Dan di bawahnya ada ban serep dan toolkit-toolkitnya lengkap. Wah, ini orang aja bisa masuk kali ya. Dan ayo kita tutup aja yuk. Karena tahunya pintunya masih belum yang elektrik. Jadi harus manual pakai tenaga. Dan untuk di sini, dia lampu sennya semuanya masih yang bohlam. Kecuali lampu remnya, baru dia sudah LED semua. Tapi saya jadi mengingatkan pada sesuatu merek sebelah kayak ya Honda Civic ini. Bentuk belakang. Nah, pelek yang digunakan si Honda Civic yang Gen 11 ini memang cenderung hampir sama dengan yang Gen 10. Tapi memang ini dikasih warna hitam ini biar lebih gagah dan lebih keren. Dengan profil bannya adalah 215/50 dengan ring 17 5 baut ya. Untuk rem depan mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Dan untuk rem belakangnya, mobil ini sudah menggunakan rem cakram dengan ukuran roda yang sama. Tapi emang dia belum run flat tire ya. Tadi kan kalian lihat sendiri waktu saya buka bagasi dia masih ada ban cadangannya. Oke, sekarang kita berada di ruangan mesinnya si Honda Civic RS Turbo yang Gen 11 yang baru diluncurkan pas Hari Sumpah Pemuda kemarin ya, 28 Oktober. Untuk ruangan mesinnya rapi ya, tapi kenapa ya mobil dengan harga hampir 600 juta belum pegas ya? Kenapa ya? Ini yang sangat disayangkan sih kalau menurut saya, dari sebuah mobil yang harganya udah bersetengah M, tapi kok masih belum pegas ya? Harusnya sih sudah, tapi no problem lah, nggak masalah ya. Dan untuk mesinnya, mobil ini menggunakan mesinnya yang udah 1500 dengan turbo, jadi bisa dibilang cukup kencang ya. Tapi tenang, kalau untuk yang ini dia sudah DOHC. Jadi Honda emang kebanyakan tadinya kan masih pakai yang sistem yang SOHC atau single override itu apa ya. Sekarang dia udah pakai DOHC. Jadi ya lebih double tenaganya dan lebih kencang. Walaupun transmisinya memang CVT ya, CVT tetap. Dan penggerak depan. Memang untuk di sekarang ini memang karena biar lebih hemat aja ya untuk bahan bakar. Jadi memang ya seperti itulah, udahlah saya nggak bisa jelasin. Tapi kayaknya sih suaranya nggak cukup masuk ya karena udah dikasih peredam. Tapi yang sangat disayangkan itu kenapa nggak pegas gitu loh. Ya itu aja sih. Nah tadi kan kita udah bahas eksterior mobil ini ya. Dari depan, kanan, belakang, pelek, mesinnya semuanya udah kita bahas semua ya. Apa yang saya sampaikan tadi ya, itu emang tadi yang paling saya tuh yang agak di mesin sih, yang agak lebih gimana gitu kan. Ya mesinnya sih bukan mesin masalah tenaga ini ya. Nah itunya nggak pegas loh ininya. Hampir 1 M, hampir setengah M loh mobilnya loh. Udah lebih dari setengah M loh.
Dan mobil ini memang sudah dirancang ya sama kayak BRV kemarin yang saya pernah review di Dreams Cafe ini. Dia sudah ada nih. Kalau di Honda namanya Honda Sensing. Jadi yang bisa dibilang kita bisa dikontrol oleh sebuah sistem yang kalau memang ada mobil di depan, kita bisa mobilnya berhenti secara otomatis. Jadi kalau kita maaf kita ngantuk, kita nggak konsen gitu kan. Jadi ini dia ada sistem ini Honda Sensing seperti itu. Dan untuk spionnya memang dikasih warna hitam gini. Jadi perpaduan antara merah dan hitamnya itu jadi bagus kalau menurut saya. Dan apakah mobil ini bisa hidup kayak waktu BRV? Nih, kita kunci dulu ya mobilnya. Nih, kita kunci dulu. Dan nih. Tuh. Nih, kunci sama sekali ya. Apakah mobilnya bisa hidup seperti BRV? Kayak harus dikunci lagi. Coba kita lakukan sekali lagi. Gagal lagi. Ya, harusnya bisa loh. Coba. Ya, gagal. Ya sudahlah, kita langsung masuk aja yuk ke dalamnya yuk. Langsung masuk ke dalamnya. Dan kita disambut dengan interior yang seperti ini. Ya, karena kita berada di dalam tuh. Anjir, keren banget ya. Wih, RS. Langsung keluarnya bagus banget. Nah, kita langsung nyalain aja mobilnya yuk. Oh, seperti ini ya. Keren. Bener-bener ya nggak bisa ngomong lagi saya nih. Oke, kita langsung bahas aja interiornya apa aja yang ada di dalam. Oke, untuk tampilan dashboardnya ini cluster meternya dia seperti ini ya, si Honda Civic RS yang Gen 11. Ya, dia benar-benar emang ada jarumnya di ininya. Coba kalau kita gas-gas ini ya nggak bisa sih. Mesinnya aja gue nggak hidup sebenarnya. Jadi bisa dibilang ini cukup futuristik ya untuk tampilan sebuah mobil Honda Civic ya. Speedometernya bagus. Dan kita bisa atur juga nih dari sini. Dari ini cruise controlnya semuanya nih. Tombol ininya semuanya tombolnya di mana ya? Nah, ini tombol buat Honda Sensing. Ini buat atur jalannya nih. Bisa atur. Dan ini ada tuh bisa kita atur, bisa kita munculin mobilnya, jadi kita bisa atur sesuai suasana hati. Iya, gitulah tuh, keren ya. Dan di sini ada buat ini otomatis cahaya lampu, jadi kita bisa atur cahayanya, cahaya masa depan. Dan di bawahnya dia ada stability control, ada buat apa ini? Tapi yang ini stability control bisa tahu nih. Dan di sini ada buat buka bagasinya malah di sini. Bukan di bawah. Jadi ada di sebelah sini. Gitu. Jadi unik ya si Honda Civic yang Gen 11 ini. Dia di sini di pintunya ada list merah gini. Jadi biar kelihatan kalau mobil ini adalah warna merah dan lebih racing gitu, karena merah itu racing kalau kata Om Laknats. Dan di sini power window auto hanya pada di depan saja. Jadi kanan kiri dia sebelah sini juga sudah auto. Kecuali yang belakang dia tidak auto. Dia masih manual biasa, masih biasa aja. Dan di sini ada door lock. Ada spion, sudah electric mirror dan electric bead track. Dan sudah auto folding intinya. Ada window lock juga di sini yang model modern. Nah. Jadi udah cukup oke ya. Dan untuk tampilan ininya juga handle-nya bagus nih, warna krom-krom gitu. Dan bahan bludungnya di sini sangat berasa banget ya si Honda Civic ini, walaupun sisanya masih plastik. Nih sini plastik, dia bahan bludung sini, sisanya plastik. Dan di sini atasnya memang udah dikasih bahan soft touch bagus.
Dan di tengah-tengahnya dikasih kayak piano black. Dan ini AC-nya, ini kelihatannya kayak lebar banget ya nih. Area kisi AC-nya nih modelnya bagus ya. Dan tonggolan ini kayak apa ya? Jadi kayak semi-semi modern gitu sih kalau menurut saya. Dan dilapisi dengan piano black itu jadi kelihatan cukup mewah si mobil ini kalau menurut saya. Nah, kita langsung beralih ke area setir. Nah, di area setir ini setirnya ya bagus. Bentuknya memang oke dengan jahitan merah asli. Ada airbag juga, ada piano blacknya, tombol-tombolnya lengkap, ada pedal shiftnya. Kalau kita dari CVT ini yang 8 speed atau 7 speed ini kita mau jadi manual seperti ini gitu. Dan untuk transmisi pengaturannya bisa tilt dan teleskopik. Dan kita langsung yuk, dia ada AC yang sudah otomatis dan dual zone, jadi bisa kita atur antara kanan dan kiri. Dan ini ada tombol-tombolnya yang posisinya juga cukup lengkap. Dan di atasnya ada lampu hazard. Lampu hazardnya unik, jadi tengah-tengah ini memang kayak kisi AC, terus di tengah-tengah tombol hazard, jadi seolah-olah dia ini kayak nyempil gitu di area kisi AC gitulah ya. Jadi tapi bagus penataannya kalau menurut saya. Dan di bawahnya ada buat colokan, ada yang tipe C, ada yang tipe Android, semuanya tuh colokannya. Dan ada power outlet juga lagi kalau kalian mau nambah lagi, jadi nggak rebutan ngecasnya. Tapi di bawahnya situ tuh ada apa ya? Nah, ini yang main dipegang sama Om B Channel pada ini. Ini kayak semacam apa ya? Kayak semacam Tamagotchi kali ya? Ya. Nah, ini adalah sebenarnya kunci yang bisa dibilang, nah ini buat nyalain mobilnya kayak ini. Nah, ini mau matiin dong. Sama aja. Mau mati. Harusnya nyala suara mesinnya nih, nggak kedengeran aja suara mesinnya. Ya, ini apa ya tapi ya kira-kira ya? Harusnya nyala nih. Tapi bagus ya. Dan ini apakah harus dimasukin dulu kayaknya deh? Dimasukin ke suatu lubang. Jadi ini kayak semacam kayak disket. Ya. Di mana ya? Ini kayak harus dimasukin lubang. Sudahlah, lamaan. Tapi nanti pasti ini kayak harus dimasukin, jadi kayak semacam kayak waktu saya review Laguna gitu ya. Jadi harus dimasukin dulu, baru bisa nyala mobilnya. Tapi harusnya, dan ini apa ada begininya? Coba di remote-nya, harusnya ini bisa loh. Nah, sudahlah. Transmisinya dia ada yang ini ya, CVT 8 speed atau 7 speed ya kalau nggak salah. Dan ini memang sangat halus sekali ya untuk perpindahannya si Honda yang Civic ini. Nah, CVT-nya sih semuanya halus ya. Tapi kalau si mobil itu kasar, kalau itu menurut saya. Dan di sini dia ada apa? Cup holder 2 buah. Ada driver mode yang bisa dibilang kita mau pakai normal, sport, mode hemat. Itu banyak ya. Jadi terserah kita gitu kalau mau mode nyetirnya, terserah kita. Dan di sini ada parking brake yang sudah elektrik, dan dia ada auto hold-nya juga. Dan di sininya dia juga ada armrest yang di dalamnya juga ada tempat penyimpanan. Cukup lega, tapi memang malah nggak ada akomodasi sama sekali ya. Tuh. Karena semuanya tuh yang USB-nya itu pindah di luar semua. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan lagi, jadi nggak kelihatan nih, kelihatan nggak ada tempat penyimpanan, tapi dia ada nyelip di sebelah sini. Dan soft banget loh bukanya. Tapi emang nggak ada lampunya ya. Mobil 600 juta kok nggak ada lampunya ya, sayang amat. Dan untuk di sini bangku yang digunakan adalah bahannya antara bahan fabric dan leather, jadi antara kulit dan tengah-tengahnya nih fabric gitu ya. Jadi tapi bagus, dan sangat mewah sih dengan jahitan merahnya ini. Jadi kelihatan mobil ini sangat racing. Dan di sini handgrip model retract, sun visor ada kacanya, pasti plus lampu ya iyalah. Spion sudah auto dimming, ada lampu baca, ada speaker tweeter di tengah-tengah sini. Dia ada card holder untuk yang sebelah kanan, tapi dia tetap ada kaca plus lampu juga.
Dan lampunya bisa mati nggak sih? Nggak bisa, cuk. Nah, ngomong-ngomong soal airbag, mobil ini mempunyai kayaknya sih lebih dari 2 apa lebih dari 4. Ya, pastilah. Nggak mungkin kalau mobil ini nggak lebih dari 4 airbag selain di setir sama di sebelah kiri. Dia ada di pilar nih. Kanan kiri, biasanya sih di bangku ya. Biasanya di bangku, harusnya ada. Apa di pilar ini? Pilar ini cuma hanya logonya doang. Di mana ya? Harusnya di bangku ada. Paling nanti di pilar belakang ya. Biasanya mobil ini ada 6 airbag. Dan di sini untuk audionya dia masih menggunakan yang bisa Bluetooth teleponi, Android, Apple CarPlay gitulah ya. Ngomong susah amat dan masih banyak lagi. Dan ini terhubung ke kamera parkir yang ada di belakang. Apakah ini kamera mobil ini mempunyai kamera di spion? Tapi kayaknya nggak ada deh. Nih. Kompas cuma ya masih sistemnya masih yang ini ya. Ini buat trip komputer tuh, bensinnya, range-nya semuanya ya. Sebelah sini. Ini buat telepon, USB, mau connection ya, pokoknya gitulah aplikasi itu. Jadi kalau mau pakai tulisan aja nggak pakai logo. Seperti itu. Dan ini terhubung ke area apa? Ke area mana? Ke area kamera parkir yang ada di belakang. Oke, sekarang kita pindah ke baris kedua aja. Oke, sekarang kita berada di baris keduanya si Honda Civic Gen 11 RS yang tipe sedan. Jujur duduknya sangat nyaman sekali, walaupun dari kalian ini udah paling mentok ya. Udah paling mentok, tapi ini nyaman sekali. Yang di tengah untungnya bisa mendapatkan headrest ya, jadi nggak saling borok sikutan gitu ya. Jadi semuanya adil mendapatkan headrest. Dia untuk di belakangnya sini, dia ada armrest yang ada cup holdernya. Cukup ini ya, akomodasi cukup bagus. Dan untuk di sini hand grip ada model yang retract. Di belakangnya juga ada seat belt 3 titik nih, rapi ya. Tuh, ini yang buat tengah. Dan bahannya tetap ya, leathernya sama kayak yang di bangku depan. Jadi ada kulit dan ada bahan bludru. Jadi ini duduknya sangat enak sekali. Ya namanya juga mobil sedan. Tapi ini jujur ini yang paling enak sih. Selain Honda Civic FD ya, duduk belakangnya ini juga enak. Nah, tadi yang saya bilang, airbagnya memang dia ada di pilar A2, di depan 2 yang di setir sama di sebelah kiri. Dia di sini juga ada tuh. Kelihatan ya? Itu dia. Airbagnya jadi totalnya ada 6. Harusnya di sini juga ada nih. Kalau di versi Jepang sana atau yang di luar negeri sana, pasti ini dikasih sampai 8 apa 10 airbag. Harusnya di bangku ini juga ada, tapi dari bangku saya cari-cari juga nggak ada. Dan di sini dia ada apa? Set pocketnya kanan kiri. Di sini juga ada colokan USB. Jadi yang di belakang nggak perlu rebutan sampai ke depan. Ya, jadi kalau mau ngecas itu bisa benar-benar bisa kalian gunakan power outletnya. Tinggal kalian bawa kabelnya masing-masing. Dan walaupun dia masih penggerak depan sebenarnya, dia memang mobil ini ciri khas ada gardannya loh, tuh. Ada tonjolannya. Jadi pemisah antara buat yang duduk di sebelah kanan ini dan sebelah kiri. Jadi buat pemisah antara aku dan dia gitu ya. Pokoknya gitulah. Ya jadi tapi bisa sih maksa aja udah. Nah tapi yang duduk di tengah-tengah kasihan. Karena dia nggak bisa duduk seperti ini. Lega gitu karena begini nggak posisi istri saya yang cukup maju nih enak banget. Tapi kalau yang duduk tengah-tengah ya udah duduknya nangkring tengah-tengah gitu kayak orang jongkok gitu kan istilahnya. Karena tonjolannya cukup besar. Dan di sini di pintunya juga ada tweeternya. Selain di bawah juga ada speakernya juga loh padahal. Tapi jadi suaranya nih sebenarnya audionya ini bagus ya. Jadi menggema gitu kalau menurut saya nih untuk Honda Civic yang Gen 11 ini. Tapi memang sayang ya kaca yang belakangnya dia masih belum auto. Dia masih yang model biasa aja. Jadi yang masih kita manual lah gitu lah. Kalau depannya kanan kiri dia udah auto ya. Ya gitulah. Jadi kalau buat penumpang belakang dikasih yang nggak ada istimewanya. Tapi kalau buat penumpang apa tuh depan sama supir ya dikasih istimewanya. Tapi ya saya emang agak sedikit komplain ya dengan mobil ini nih. Memang Civic itu kalau menurut saya setelah Civic Gen 8 itu emang kesini-sininya dari Gen 9 sampai yang sekarang ini
emang Civic itu perubahannya itu nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Honda ini. Dia memang Civic, apalagi Civic FD itu, makanya sekarang orang masih banyak yang nyari Civic FD. Tuh, video saya yang Civic FD aja banyak yang nonton. Gila, jadi banyak yang pengen, dikira mobil itu dijual. Kalau yang satu iya dijual, tapi kayaknya udah laku. Kalau yang satu yang manual itu sebenarnya nggak dijual, makanya sampai banyak nanya, itu mobil dijual nggak? Ini wah, memang mobil Civic itu emang sebenarnya istilahnya itu mobil anak muda dari Honda gitu ya. Jadi mobil Honda buat anak muda gitu sepertinya. Nah, jadi yang sebenarnya buat dicocok nyetir sendiri. Sebenarnya pakai supir juga bisa, tapi kayak lebih keren sih nyetir sendiri sih kalau Honda Civic, kecuali Honda Accord baru bisa pakai supir gitu. Dan saya baru nyadar di sini juga ada bahan ininya loh. Kayak apa? Apa ya? Kayak bahan karbonnya gitu. Jadi ya cukup oke lah ya mobil ini. Tuh. Oke, langsung keluar aja yuk. Karena nanti kayak mau ganti nih sama media-media lain yang mau review. Oke. Sekian dulu ya video saya mengenai Honda Civic RS ini yang Gen 11. Kalau kalian mau lihat langsung mobil ini yang baru diluncurkan tanggal 28 Oktober kemarin, ini mobilnya ada sampai di hari Minggu ya untuk mobil Honda Civic ini. Kalian langsung datang aja ke Dreams Cafe yang ada di Senayan Park City ya. Jadi kalian langsung lihat-lihat di sini. Mobil yang benar-benar generasinya udah cukup banyak di mobil Honda ini. Yang dari tahun 72 yang hanya sebuah hatchback, sampai Gen 2 tuh hatchback, Gen 3 ya tetap ada hatchback plus sedan, 4 yang juga sedan dan hatchback, kelima juga sama sedan dan hatchback, kecuali di Gen 6. Gen 6 dia hanya memproduksi sedan aja, yaitu yang Civic Vario. Dan di Gen 7-nya juga sama, sedan. Sampai di Civic FD, sedan. Sampai yang di Gen 9, sedan semua. Tapi yang Gen 9 itu emang bisa dibilang adalah Civic yang gagal. Kali aja ada yang boleh mau saya review yang Gen 9, boleh berkomentar di bawah dan DM IG saya ya. DM aja kita. Kalau emang mau review mobil Honda yang Civic Gen 9. Saya belum dapat nih. Karena saya udah dapat ya. Hampir semua Gen Civic udah dapat. Dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 10 itu udah dapat. Kecuali yang Gen 9 sama Gen 6 saya belum dapat. Padahal yang 6 dulu sampai dapat yang Vario, tapi gagal. Jadi banyak cerita saya. Oke, itu aja video saya hari ini mengenai Honda Civic RS Gen 11 ya. Jangan lupa klik like dan subscribe juga channel saya ini. Dan follow juga Instagram saya di ilham@ilhamftauto. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa DM-an atau email aja kalau kalian Honda Civic-nya yang Gen 6 sama Gen 9 boleh saya review. Atau yang Civic Estilo juga boleh. Oke, terima kasih telah menonton.